Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel YouTube Dimas Ramos. Untuk video kali ini kita nggak mau ulas tentang produk ya bang ya. Kita nggak bahas produk dulu, kita nggak jualan dulu, tapi kita lagi kedatangan tamu jauh-jauh nih. Nah, ini kita kedatangan sebelah kita ada Pak Narto. jangan Pak dong. Cak. Oh iya, lupa. Tapi kalau yang orang muda ke orang tua Madura gimana? Apa Cak juga? Sebenarnya lebih gaulnya Cak aja. Cak aja. Lebih tenarnya gitu ya Pak ya. Tenarnya. Oke, kita sekarang udah kedatangan tamu yaitu Cak Narto yang berasal dari Madura nih teman-teman. Kita di video kali ini mau bahas tentang suatu benda ataupun alat yang memang melambangkan seorang daerah Madura gitu ya kan. Biasanya kalau di pelajaran sekolah dulu namanya senjata tradisional. Nah ya itu dia, senjata tradisional dari Madura. Memang senjata tradisional ini sering dipakai dengan anak-anak muda ya bang ya, anak-anak muda dengan kekerasan, contohnya kayak tawuran. Tapi kita jangan lihat ke situnya, kita mau ambil sisi baiknya dari. Coba tunggu, tapi ada yang tahu nggak senjata tradisional dari Madura apaan? Ayo, ayo. Itu dia, Senjata tradisional dari Madura. senjata tradisional dari Madura. Nanti kita langsung bahas sama Cak Narto ini. Dan sebelum kalian nonton, dilanjutin videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu, aktifin loncengnya biar kalian tahu video-video terbaru dari kita, video apa aja, karena kita mau berusaha buat ngasih video-video yang terbaik begitu sekiranya. Oke, langsung aja Pak Narto, bisa dijelaskan dan dikasih tahu senjata tradisional dari Madura itu apa? Oke, ini senjata tradisional dari daerah timur, tepatnya dari Madura. Dari Madura. Ini kalau bener-bener dari Madura ya, ini kulit asli luarnya ini. Dari kulit apa tuh? Nah, ini biasanya kulit sapi, karena di sana itu juga ada namanya kerapan sapi. Oh. Dan di situ memang kebanyakan dan mayoritas itu ternaknya itu ternak sapi. Ternak sapi. Nah, makanya lebih gampang dia itu bikinlah dari kulit sapi. Oke. Itu kalau yang asli selalu dari kulit sapi gitu ya. Ininya kulit ya. Tetap kulit Sarungnya. sapi. Nah, tetap kulit sapi. Ya. Namanya asli celurit dari sana itu tetap kulit sapi. Kalau bukan dari kulit sapi berarti bukan asli dari sana ya. Oh, oke. Dan tetap motifnya seperti ini, nih seperti ini. Kalau ini ada kode-kodenya gitu, ini kode apa ya Pak? Sebelahnya samping ini. Oh, ini bahwa celurit ini yang kayak ini sebenarnya dibikinnya 1999. Berarti ini dibikinnya 1999 ini dibikinnya. Tahunnya gitu ya. Ini nih. Ini sebenarnya udah modern. Kalau zaman dulu mah nggak ada yang begini nih. Ini udah celurit modern namanya ini. Udah celurit modern teman-teman. Gitu. Nah, dan celurit ini aslinya Mengkilat ya. ini ya. Ini baja. Ngaca. Ini baja putih, ini baja putih. Tapi tolong ini jangan seakan-akan saya dibilang pamer, karena saya cuma mau menjelaskan aja Ya, bahwa betul. ini nih celurit ini sebenarnya bukan buat kejahatan. Bukan buat kejahatan, tapi kenapa orang itu negatif duluan kalau namanya celurit itu istilahnya udah negatif, jelas negatif, karena nggak ada tukang duren bawa celurit dan nggak ada tukang kelapa bawa celurit. Tapi kalau golok, padahal sebenarnya kalau misalnya jatuh ke orang yang nggak baik, mau golok, mau celurit, mau pisau, lecong, gitu ya. mau pisau, nah tetap aja untuk kejahatan. Kalau misalnya kayak begal pasti kan megang senjata biasanya tajam pasti buat kejahatan gitu. Sebenarnya ini celurit ini sangat bagus ya kalau menurut saya. Jadi penemunya dulu itu mungkin sejarahnya itu sesepuh kita orang Madura. Nah, ini mungkin memang yang unik nih sebenarnya. Kalau celurit ini ukuran ini nomor 3 ya. Nomor 3 ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini sebenarnya ukuran nomor 3 nih biasanya dipakai sama orang-orang yang kayak saya, kecil lah gitu kan. Nomor itu dari mana itu kan nomornya? Ini biasanya Tebalnya apa? Panjangnya? bukan. Ketemunya itu antara jarak ini ke jarak ini.
Ini kalau misalnya ini sebenarnya ada ukurannya ini dari sini. Jadi sekalipun ini gede tapi tetap melengkungnya jaraknya ini, karena ini kan sebenarnya ini pasnya itu, nah kan misalnya ini begini, jadi nggak kelewat ke sini. Kalau ke sini berarti kayak tangan saya ini ukurannya emang udah ada ini. Ini berarti saya tetap pakai ukuran nomor 3. Kalau saya pakai ukuran nomor 2 otomatis kelebihan. Nggak cocok gitu ya? Gitu. Nggak cocok saya pakai nomor. Jadi semakin kecil ukuran terus semakin panjang. Semakin panjang. Dan itu tergantung dari orangnya juga ya. Jadi tergantung dari orangnya juga gitu. Oh. Jadi nah ini juga tetap harus ukurannya begitu nih sampai ke sini, ukurannya yang dari sini juga tetap, misalnya satu contoh. Nah, misalnya satu contoh nih begini. Nah, ini tetap nggak bisa. Tetap aja ketek saya sama tangan saya itu nggak bisa dipungkiri udah ukurannya segini. Makanya tetap makainya nomor 3. Jadi dibikin sesuai orangnya yang sesuai orangnya. Jadi ukurannya itu tetap 1, 2, 3. Nah, yang 3 ini sebenarnya paling kecil ya. Jadi agak seru memang kalau kita ngebahas soal ini, memang seru nih teman-teman. Ya. Dari awalnya sama kayak saya tadi nih, nggak tahu juga ternyata dari ukuran itu ternyata menyesuaikan orang yang megangnya teman-teman. Jadi bukan karena gua mau yang gede ternyata itu enggak ya, kalau di sana tuh ternyata menyesuaikan orangnya juga. Harus ya? Sesuai sama orangnya yang megang. Tapi kalau misalnya kayak Ramos itu orangnya gede, itu minimal ukurannya nomor 2 kayak Ramos. Kalau kayak saya ini tetap nomor 3. Karena kalau saya pakai nomor 2 kepanjangan. Tapi maksimal itu celurit itu ukurannya berapa, Pak? Itu tadi ada 1, 2, 3 sampai 7 atau sampai 5? Sampai 3 sampai 3 kalau celurit. Ada lagi yang namanya calo. Jadi itu bentuknya bukan seperti celurit. Jadi kalau misalnya ada orang yang lebih gede lagi, itu ada namanya calo. Makanya dibilang calo lapar, itu senjata yang lapar katanya ada orang zaman dulu. Tapi melengkung juga ujungnya. Melengkung juga, cuman melengkungnya nggak seperti celurit. Kalau di daerah Pamekasan itu ada tugunya di sana itu. Kalau kita ke sana itu ada tugunya, memang tugu calo lapar. Itu di sana. Nah, balik dulu sebelumnya. Biasanya tuh kalau orang Madura, orang Madura celurit itu buat apaan? Sebenarnya ini sekarang hanya buat hiasan ya, untuk mengingatkan bahwa kita itu memang punya sejarah zaman Belanda itu ya, dengan tokoh yang istilahnya Sakera itu. Sebenarnya identik dengan Sakera. Sakera itu apa ya? Pahlawan daerah lah. Karena apa? Nggak ada yang tahu, hanya cuman orang Madura. Dia dulu pernah melawan Belanda seperti apa, sehingga dia ketangkepnya kenapa? Itu semuanya itu sejarah ada ditulis di sana, itu sejarah daerah itu. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya ini dibilang tujuannya untuk negatif, ya memang negatif. Ya, tapi kalau misalnya ini buat kita mengingatkan bahwa kita itu orang asli Madura, hanya buat hiasan kalau zaman sekarang, ya kalau menurut saya sih, kalau saya sih tetap buat hiasan. Simbol. Jadi ini tuh menunjukkan simbol orang Madura yang memang menyukai benda tajam ini, yaitu celurit ya. Sama tadi satu lagi apa, Pak? Calo. Nah, kebetulan calonya ini nggak dibawa. Nantilah kalau di next video, kalau videonya ini rame, kita bakalan bahas juga nanti senjata calo. Oke. Terus saya mau nanya nih, Pak, tentang tradisi orang Madura yang apa? Duel 1 lawan 1 itu. Apa namanya, Pak? Carok. Nah, carok itu sebenarnya bahasa Madura ya. Yang bahasa itu memang identik dengan duel. Bahasa sekarang itu duel 1 lawan 1. Itu namanya carok. Jadi menunjukkan jati diri seorang lelaki gitu. Nah, itu. Lebih jadi memang sudah janjian nanti ketemu di sana 1 lawan 1. Satu pun nggak ada orang lain lagi. Hanya berdua gitu. Ya pokoknya misalnya ada yang mati 1, ya udah tinggal kasih tahu keluarganya bahwa itu udah mati. Oh gitu. Tapi untuk sampai saat ini masih ada tradisi seperti itu, atau memang itu sebenarnya tradisi atau apa? Sebenarnya saya kalau dibilang tradisi itu sangat nggak setuju ya. Kalau tradisi itu sebenarnya kalau misalnya 1 lawan 1 itu kalau kayak zaman sekarang udah banyak ya, pakai senjata juga, dibunuh pakai senjata yang lain selain dari celurit itu juga udah banyak gitu. Iya.
Sebenarnya bukan tradisi, saya nggak setuju kalau dibilang tradisi, itu sangat jelek Karena sekali kalau orang Madura Karena kan punya tradisi. Karena orang lain kan memang juga nggak tahu soal itu ya, Bang. Hmm. Makanya kita juga ngebahas soal 1 lawan 1 ini, yaitu caro. Ternyata itu bukan tradisi ya. Bukan tradisi. Orang Madura pun tidak Kalau menginginkan. sebenarnya dibilang legenda ya. Iya. Legenda kalau menurut saya. Karena apa? Sekarang di Madura itu aduh udah banyak yang dibilang udah lebih banyak yang tahu hukum. Iya. Kalau dulu itu memang udah hukum masih zaman Orde Baru ke sana ya kan, masih zaman dulu. Itu hukum kan seakan-akan nggak ada. Jadi bisa yang kaya nggak bisa masuk penjara, kalau yang miskin bisa masuk penjara. Nah di situ. Nah kalau itu misalnya, kenapa bentuk celurit tuh Belok. Gitu, maksudnya belok Iya. seperti itu. Nah, Melengkung. makanya Seperti bulan sabit. Nah makanya kalau kenapa nih melengkung? Cuman kan kalau misalnya ini ngenain di sini ataupun ngenain di sini, ini sama-sama berbahaya. Ngenain di tengah pun ini berbahaya. Kalau misalnya kayak seperti samurai kena ujungnya mungkin nggak seberapa, tapi begitu ini kena ujungnya giliran ketarik, sobek semuanya. nah sobek semua. Tapi Ya, ya. kalau misalnya senjatanya panjang begini kena sedikit ya udah cuma kena sedikit. Jadi memang udah dirancang khusus ya buat. Dan ini juga nggak segampang orang misalnya menggunakan, ada jurus-jurusnya, ada caranya gitu. Jadi Tadi- butuh pemahaman juga. Bahannya ini pakai apa tadi, Pak? baja putih? Ini baja putih. Oh, baju putih. Nih kalian bisa ngelihat sendiri nih, kasih Ini tahu baja Pak, tolong. putih. Biasanya Ini orang kilat. ini biasanya orang bikin dari cakram. Ada cakram Mercy, Oh. ada cakram kayak kalau zaman dulu itu motor dulu itu CB yang zaman dulu gitu kan. Supaya ya itu tajamnya lebih tajam lah gitu. Dan Cak Narto ini punya celurit di rumah kira-kira ada berapa banyak? Saya ada 2, yang satu bulu ayam. Bulu ayam. Kalau Apanya ini tuh? kalau ini bulan sabit kan. Ah. Nah, ya kan. Ada juga yang agak nggak begitu melengkung seperti ini. Begini itu namanya pancor. Dan pancor itu hanya dibilikin sama orang Sampang. Sampang tuh daerah Madura juga. Sampang itu daerah Madura juga. Oh. Jadi ada Bangkalan, ada Sampang, ada Pamekasan, ada Sumenep yang di sana. Berarti Madura itu cuma ada 4 kabupaten. 4 kabupaten. Bang Narto dari Pamekasan. Saya dari Pamekasan. Pamekasan. Itu maksudnya kabupaten apa kotanya tuh? Itu Kabupaten Pamekasan. Kebetulan nih rokok juga dari Madura. Iya. Ini seperti di Samsu, ini nih tembakaunya dari Madura ini. Jelas, ini ada bacaannya. Ini bukan endorse tapi ingin ya. Semoga kita di endorse dari Jisamsu. Iya, gitu. Dan ada lagi nih Pak yang Apa, Pak? saya mau tanyakan, kira-kira bisa mesen nggak nih kalau misalkan penonton ada yang pengen nih punya hiasan celurit Madura yang dipegang sama Cak Narto ini, kira-kira bisa mesen nggak nih? Ada, bisa pesan. Bisa pesan langsung ke Bisa Cak pesan. Narto. Cuman caranya tetap gelap ya. Karena ini juga istilahnya tetap gelap. Kita nggak bisa bawa senjata Oh, langsung. nggak bisa. Nah, Sekarang ngomong-ngomong bawa gitu, biasanya orang Madura buat celuritnya gimana tuh? nah, ini ada 2 nih. Ada 2. Nih satu, kalau misalnya orang Madura bawa celurit itu ada 2. Jadi tetap harus bisa bawanya. Satu contoh nih. Ini saya mau taruh di samping. Bisa. Cuman tetap samping kiri ya. Satu contoh nih. Nah, ini samping kiri. Kenapa di samping kiri? Dan ini harus masuk ke ketek. Ini harus masuk ke ketek. Tidak usah digini. Ini tetap harus masuk ke ketek. Karena bentuk paha kita itu dari sini montok ke sini.